Ngerjain literasi bahasa Indonesia masih lama. Udah gak zaman dong. Ini dia cara cepat untuk ngerjain literasi bahasa Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kak Davin. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan soal-soal atau kemungkinan soal atau prediksi soal yang ada di literasi bahasa Indonesia. Nah, kita langsung aja masuk ke soalnya. Oke, nah kita ke bagian LBI ya. Nah, kalau literasi bahasa Indonesia biasanya itu mewajibkan para peserta itu ngebaca teksnya. Cuma cara cepatnya ada nih. Kalau misalnya kita disuruh mencari kesimpulan, nih ya, gampangnya gini deh. Kalau kita nyari kesimpulan adalah kita cari kalimat utamanya aja ya. Kalimat utama per paragraf. Nah, jadi teman-teman gak bingung tuh nyari kesimpulannya apa aja. Karena kesimpulan itu adalah ketika semua pernyataan per paragraf dijadiin satu atau dijadiin inti. Bedanya sama simpulan, kalau simpulan biasanya itu langsung ada di akhir kalimat, itu ya bedanya ya. Ini teksnya adalah tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Oke, ini berarti tentang apa? Paragraf 1 ini ngebahas tentang, intinya adalah tentang kenakalan remaja. Oke. Terus kedua yaitu mengenai salah satu bentuk, sebelum lanjut, kalau misalnya nyari kalimat utama, itu ada beberapa cara. Yang pertama, lihat di depan atau namanya adalah deduktif, dan kemudian lihat di kalimat belakangnya atau namanya induktif. Kalau misalnya nggak ada di depan atau nggak ada di belakang, itu namanya di tengah-tengah, itu namanya adalah paragraf campuran atau kalimat utama campuran. Nah, biasanya juga kalau campuran atau yang di tengah-tengah itu biasanya ada di kalimat satu sama di kalimat terakhir. Ini yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Nah, ini kalau kita baca lagi, ini masih memberikan contoh, yaitu apa? Selain tawuran. Nah, selain, kalau kita belajar konjungsi, selain itu adalah konjungsi yang digunakan untuk menambahkan informasi yang sejalan. Nah, selain tawuran, ini ada juga nih perilaku negatif lainnya atau kenakalan lainnya, yaitu berupa apa? Penggunaan narkoba dan kecanduan gadget. Nah, berarti paragraf 3 memberikan contoh lainnya dari kenakalan remaja, yaitu penggunaan narkoba dan kecanduan gadget. Nah, sekarang yang keempat, untuk mengatasi masalah kenakalan remaja diperlukan kolaborasi. Nah, paragraf keempat itu apa? Untuk mengatasi masalah kenakalan remaja diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang keempat berisi mengenai solusi atau upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Oke, kita langsung ke pilihan yang A. Kenakalan remaja merupakan fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di antaranya adalah tawuran antar pelajar, penggunaan narkoba, dan kecanduan gadget. Sehingga diperlukan kolaborasi antara keluarga, ya ini maksudnya ya, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi kenakalan remaja. Oke, ini masih tepat nih. Kita tandain dulu, mungkin jawabannya yang A. Sekarang yang B, kenakalan remaja terjadi lebih banyak di Indonesia. Nah, ini ngebanding-banding ini teman-teman. Sedangkan di sini nggak ada nih. Katanya kan kenakalan remaja terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bukan lebih banyak di Indonesia. Kalau lebih banyak itu berarti seakan-akan Indonesia itu adalah negara nomor 1 yang paling banyak kejadian kenakalan remaja. Jadi yang B kurang tepat. Yang C, kenakalan remaja dapat diatasi dengan kerjasama antar berbagai pihak agar tawuran. Nah, kalau yang ini mungkin bukan kesimpulan, karena tadi apa? Kesimpulan itu adalah kumpulan-kumpulan pernyataan yang ada di tiap paragraf. Kalau ini cuma fokus di paragraf 4, 2, 3 aja. Fokusnya ke 4 aja bahkan. Nah, ini jadi yang C kurang tepat. Yang D, kenakalan remaja yang terjadi di dunia dapat diatasi dengan langkah represif. Nah, kalau di sini, kalau di teks tadi udah kita baca, nggak disebutin langkah represif dari aparat. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang E, kenakalan remaja merupakan fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di antaranya adalah tawuran pelajar,
kecanduan gadget, dan kasus yang paling parah adalah penggunaan narkoba. Nah, ini juga seperti membanding-bandingkan dengan menyebutkan kalau pengguna narkoba adalah kasus yang paling parah. Nah, mungkin ini kalau secara kenyataan iya, tapi kalau berdasarkan teks ini cuma apa? Contoh-contoh dari kenakalan remaja, bukan menyebutkan kalau penggunaan narkoba itu adalah kenakalan yang paling parah. Terus juga di sini tuh fokusnya ke narkoba, maka dari itu BNN atau Badan Narkotika Nasional berharap, nah jadi ini kurang tepat karena yang ini fokusnya ke penggunaan narkoba. Jadi tadi pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang A ya teman-teman ya. Oke, gimana cara ngerjain kesimpulan? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, berdasarkan teks tersebut solusi. Oke, solusi tadi ada di paragraf keempat. Nah, kalau literasi bahasa Indonesia itu biasanya ada satu teks untuk beberapa nomor di soal. Nah, jadi teman-teman harus ingat-ingat paragraf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ngebahas apa aja, biar tinggal diingat-ingat aja isi dari kalimat utama yang teman-teman udah baca tadi. Nah, sekarang tadi udah kita baca solusi itu ada di paragraf keempat. Nah, tadi kita udah baca juga kalau untuk mengatasinya adalah perlu kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, tinggal kita cari aja di pilihannya. B. Membantu remaja menemukan jati diri. Nah, walaupun ini mungkin iya ya teman-teman ya, tapi kalau berdasarkan teks ini kurang tepat. Nah, yang B. Memerlukan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemungkinan ini jawabannya ya teman-teman ya, kemungkinan besar karena tadi sesuai sama ada yang di teks. Jadi kita tandain dulu. Yang C. Menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif. Nah, walaupun ini mungkin benar dan juga ada di teks, tapi ini bukan pilihannya. Terus juga ini tuh cuma upaya yang dilakukan ini seperti kolaborasi ini untuk mengatasi kenakalan remaja, itu merupakan upaya untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif. Jadi generasi muda sehat dan produktif itu adalah hasilnya, bukan upaya untuk menghindari narkobanya. Berarti terhindar narkoba dulu, baru sehat dan produktif. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, nah ini juga kurang tepat karena tidak sesuai dengan teks. Yang E, diarahkan pada perilaku yang baik oleh sekolah dan aparat. Nah ini walaupun mungkin iya ya, cuma kalau berdasarkan teks ini kurang tepat. Jadi yang tepat adalah pilihannya yang B ya teman-teman ya. Oke, yang B. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nih, berdasarkan teks tersebut yang membuat remaja menggunakan narkoba. Nah, penggunaan narkoba tadi ada di paragraf berapa? Paragraf ketiga. Jadi kita langsung lanjut aja, langsung kita baca ke bagian ketiga nih. Nih, penggunaan narkoba biasanya karena ingin mencari pelarian dari masalah pribadi dan ingin diterima oleh kelompok tertentu. Nah, A. Sedang terjadi krisis moral hingga perlu pelarian. Ini mungkin iya teman-teman ya, tapi kurang tepat karena tadi apa juga ada ingin diterima oleh kelompok tertentu. Ini kurang tepat. B. Efek negatif dari penggunaan gadget. Nah ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Walaupun ini mungkin iya, tapi kalau berdasarkan teks ini bukan pilihannya. Yang C. Karena banyak yang menggunakan sehingga menjadi tren. Nah ini kurang tepat karena nggak sesuai sama yang teks. Yang D. Sebagai pelarian dari masalah pribadi, nah dan agar diterima di lingkungan pertemanan. Nah jadi kemungkinan besar ini jawabannya nih, karena sesuai dengan teks agar menjadi lebih kuat ketika sedang tawuran dengan sekolah lainnya. Nah ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah pilihan yang D ya teman-teman ya. Oke. Nah gimana cara pengerjaan literasi bahasa Indonesianya? Gampang kan? Semoga nanti ketika teman-teman udah ujian SNBT, teman-teman bisa ngerjain semua subtesnya dengan gampang ya teman-teman ya. Selain kita bahas soal, ini kita juga ada soal. Coba teman-teman kerjain, nanti kalau misalnya teman-teman udah tahu jawabannya, tinggal jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Aku tunggu jawaban. Sekian untuk video pembahasan literasi bahasa Indonesia kali ini. Nah, kira-kira di video berikutnya tentang subtes, teman-teman mau aku ngebahas materi apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Terus jangan lupa juga ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe GIP Media Channel. Dan ketemu lagi bersama aku, Kak Davin. Dadah!